Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pengajian kita tentang kitab Tafsir Munir. Kali ini sampai di ayat yang ke-87 dari surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusuli wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Shadaqallahul azim. Insyaallah kita akan kaji sampai ayat ke-89 ya. Kalau di tafsir Munirnya kita sudah sampai di halaman yang berapa ini, halaman yang ke-23 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa fi kitabihi wa fid dharain amin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir 'alaina ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna ay a'tayna Musal kitaba ay Taurata wa qaffayna min ba'dihi birrusuli ay atba'nahum iyyahu mutarattabina. Walaqad dan sungguh benar-benar atayna sudah kami anugerahkan atau kami sudah menganugerahkan, ay a'tayna artinya kami sudah menganugerahkan. Di sini di kitab saya ini tercetak lafaz a'yatana bukan a'toina ya, tapi kemungkinan yang benar ini adalah a'toina. Kalau ada yang di sana tercetak a'yatana, sepertinya itu adalah salah cetak ya, karena yang lebih tepat artinya di sini adalah a'toina. A'toina artinya kami sudah menganugerahkan Musa kepada Nabi Musa al-kitaba dengan al-kitab. Taurata artinya kitab Taurat. Wa qaffayna dan kami sudah susulkan min ba'dihi dari sesudahnya Nabi Musa birrusuli dengan beberapa orang rasul. Atba'nahum artinya kami sudah menyusulkan hum terhadapnya ar-rusul iyahu kepadanya Nabi Musa alaihi salam mutarattabina secara berturut-turut. Maksud daripada kalimat ini yang penggalan ayat ini, di sini Allah menerangkan bahwasanya Nabi Musa itu diberikan anugerah oleh Allah berupa Alkitab. Maksudnya adalah Alkitab Taurat di sini. Dan bukan itu saja, Allah pun juga menyusulkan beberapa orang nabi setelah pasca wafatnya Nabi Musa alaihi salam dengan beberapa orang rasul. Artinya setelah Nabi Musa itu wafat, Allah langsung mengutus kembali seorang rasul yang lain untuk meneruskan dakwah atau untuk meneruskan syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Dan itu terjadi secara berturut-turut. Jadi ketika Nabi Musa wafat digantikan dengan nabi yang lain, kemudian nabi tersebut wafat digantikan dengan nabi yang lain, dan itu tidak terputus. Artinya mutarattabin, berturut-turut kejadian tersebut. Wahum dan ada punya ar-rusul. Ini rasul-rasul yang disinyalir menggantikan Nabi Musa alaihi salam ya. Yusha'u pertama Nabi Yusha, wa Shamwailu dan Nabi Samuel, wa Sham'unu dan Nabi Sham'un, wa Dawudu dan Nabi Dawud, wa Sulaimanu dan Nabi Sulaiman,
wa Sya'ya dan juga digantikan dengan Nabi Sya'ya. Penggantinya ini adalah Nabi Sya'ya. Selanjutnya Armia dan juga Nabi Armia, wa Uzairu dan Nabi Uzairu, wa Hizqilu dan Nabi Hizqil, wa Ilyasu dan Nabi Ilyas, wa Ilyasa'u dan Nabi Ilyasa, wa Yunusu dan Nabi Yunus, wa Zakaria dan Nabi Zakaria, wa Yahya dan Nabi Yahya, wa ghairuhum dan selain daripada mereka semua. Jadi inilah nama-nama dari beberapa orang Rasul yang disinyalir melanjutkan ajarannya Nabi Musa pasca Nabi Musa tersebut wafat. Wa jami'ul anbiya'i baina Musa wa Isa ala syari'ati Musa kilahum sab'una alfan wa kila arba'atu alafin. Wa jami'ul anbiya'i dan adapun keseluruhannya para nabi baina Musa yang hidup di rentan waktu antara Nabi Musa, masa Nabi Musa wa Isa dan juga Nabi Isa, ala syariati Musa yang mereka semua itu membawa atau melanjutkan syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Kila satu pendapat adapun mereka semua ar-rusul sab'una alfan itu berjumlah sebanyak 70.000 orang. Jadi keseluruhan para nabi yang hidup atau melanjutkan ajarannya Nabi Musa alaihi salam hingga nanti muncul atau diangkatnya Isa alaihi salam sebagai seorang rasul, itu semuanya diprediksi berjumlah sekitar 70.000 orang. Dan mereka semua ini mendakwahkan ajaran tauhid berdasarkan syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Wakila arba'atu alafin dan satu pendapat itu enggak sampai angka 70.000 orang nabi. Arba'atu alafin itu hanya berjumlah kira-kira sekitar 4.000 orang nabi. Jadi ada juga yang mensinyalir bahwasanya jumlah nabi yang melanjutkan syariatnya Nabi Musa hingga sampai nanti datang syariatnya Nabi Isa itu berjumlah 4.000 orang. Kalau tadi dikatakan berjumlahnya 70.000 orang. Iya, terkait perbedaan pendapat saja ya, karena memang tidak ada qaul yang sahih yang berkaitan membicarakan tentang masalah ini. Wa muddatu ma bainahuma alfun wa tis'umi'ati sanatin wa khamsatun wa ishruna sanatan. Wa muddatu ma bainahuma dan adapun masa jarak ma bainahuma di antara keduanya Nabi Musa dan Nabi Isa itu kira-kira masa jaraknya itu terpaut alfun wa tis'umi'atin sanatin 1900 tahun. Wa khamsatun wa ishruna sanatan dan ditambah lagi 25 tahun. Jadi diprediksi jarak masa antara rentan waktu pasca Nabi Musa wafat hingga sampai nanti diutusnya Nabi Isa itu kira-kira rentan masa waktunya sekitar 1925 tahun. Tapi memang di keterangan yang lain pun juga ada yang mengatakan sekitar 1700 tahun. Ya ini lagi-lagi bukan masalah yang prinsipil. Artinya silahkan saja berpendapat apakah 1900 ataukah 1700. Karena memang ini sekali lagi tidak ada qaul sahih yang menyatakan kesahihan daripada jumlah pasti dari jarak masa antaranya Nabi Musa dengan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian kita lanjutkan. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati ail mu'jizati ka ihya'il mauta wa ibra'il akmahi sawa'un kana kamahu khalqiyan aw tari'an. Fa ataina dan telah kami anugerahkan Isa kepada Nabi Isa bin Maryam al-bayyinati akan mukjizat. Ail mu'jizati artinya mukjizat. Ka ihya'il mauta seperti menghidupkan orang mati. Jadi ini salah satu mukjizatnya Nabi Musa adalah Nabi Isa. Salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa itu mampu menghidupkan orang yang sudah wafat.
Wa ibra'il akmahi, dan juga mampu menyembuhkan orang yang buta. Sawa'un kana kamahuhu khalqiyan au tarian. Sawa'un kana, sama saja, kamahuhu, kebutaannya si orang tersebut. Khalqiyan itu merupakan kebutaan yang terbawa dari sejak lahir. Khalqiyan ya, maksudnya bawaan lahir. Au tarian, atau bukan dari bawaan lahir, maksudnya dari lahirnya mah bisa melihat, tetapi pada masa-masa kondisi tertentu atau mungkin disebabkan dengan adanya satu sebab tertentu dia menjadi buta. Ini sama saja, Nabi Isa bisa mengobati penyakit kebutaan, baik buta tersebut merupakan bawaan dari lahir ataupun memang disebabkan oleh satu penyakit. Wa ibra'il abrasi, dan mampu mengobati orang yang memiliki penyakit belang. Abros itu penyakit belang ya. Wakal akhbari bil maghibati, dan juga mampu memberikan kabar bil maghibati dengan perkara-perkara yang gaib. Wakal injili, dan juga seperti Injil, kitab yang diberikan oleh Nabi Isa ya dari Allah. Summa Isa bisuryaniyati aisu'u wa ma'nahu al-mubaraku. Summa, kemudian, Isa, lafadznya Isa, bisuryaniyati, dengan bahasa Suryania, aisu'u itu juga biasa disebut dengan lafadz aisu'u. Jadi lafadz Isa di dalam bahasa Suryania itu dipanggil atau disebut dengan kata aisu'u. Wa ma'nahu, dan adapun maknanya Isa atau aisu'u, al-mubaraku, itu artinya al-mubaraku, yang diberkahi. Wa Maryamu, dan adapun lafad Maryam bisuryaniyati, dengan bahasa Suryania, bimaknal khadimi, itu dengan makna al-khadim, pelayan. Ya memang kisahnya Maryam ini ya, beliau adalah seorang wanita suci, merupakan ibunda dari Nabi Isa alaihi salam, dan dia memang menjadi pelayan dari Masjid Al-Aqsa ya. Wa fi kitab lisanil Arabi, dan di dalam kitab lisanul Arab, hiya, dapun lafad Maryam itu maknanya almar'atul lati takrahu mukhalitatar rijali, wanita allati takrahu, yang ia membenci, mukhalitatar rijali, untuk bercampur atau bergaul dengan laki-laki. Ya maknanya tepat juga ya, karena memang kita tahu ya, Bunda Maryam itu termasuk dari wanita yang memang tidak pernah disentuh oleh lelaki. Ini adalah salah satu bukti nyata di dalam Al-Quran ini bahwasanya memang Maryam itu adalah wanita yang suci dan baik-baik. Wa ayyadnahu, qara'ahu Ibnu Katsirin bimaddatil hamzati wa takhfifil ya'i ay qawwainahu. Wa ayyadnahu, dan telah kami kuatkan hu terhadapnya Nabi Isa. Qara'a, membaca hu terhadapnya lafad ayyadnahu Ibnu Katsir bimaddil hamzati, dengan dibaca panjang al-hamzati hamzah, wa takhfifil ya'i, dan juga dibaca takhfif al-ya tanpa adanya tasdid. Jadi ada yang membacanya, menurut Ibnu Katsir membaca ayyadnahu. Jadi bacanya bukan wa ayyadnahu, tetapi dibaca ayyadnahu atau wa ayyadnahu. Ini adalah perbedaan qiraat ya. Ay qawwainahu, artinya kami sudah kuatkan hu terhadapnya Nabi Isa, biruhil kudusi, dengan ruh kudus. Jadi maksudnya Allah juga sudah menguatkan, mengokohkan Nabi Isa tersebut dengan Roh Kudus. Nah, siapakah yang dimaksud dengan Roh Kudus di sini? Wahwa, dan adapun yang dimaksud dengan Ruhul Kudus, Jibrilu, itu adalah Jibril. Jadi maksudnya Nabi Isa ini diperkuat dengan dengan penjagaannya Jibril. Wahwa, dan adapun ya Jibril, alladzi basyara Maryama biwiladatiha. Wahwa, dan ada punya Jibril, alladzi, itu adalah yang basyara, memberikan kabar gembira, Maryama, kepada Maryam, biwiladatiha, dengan kehamilannya atau nanti akan kelahirannya
kelahirannya Maryam, kehamilannya Maryam atau kelahirannya Maryam. Wa innama wulida Isa alaihi salamu min nafkhati Jibrila. Wa innama dan hanyalah wulida dilahirkan Nabi Isa alaihi salam min nafkhati Jibrila dari tiupannya malaikat Jibril. Jadi Jibril itulah malaikat yang memberikan kabar gembira kepada Maryam terkait tentang kehamilannya Maryam atau mengandungnya Maryam, mengandungnya Maryam yang di dalam kandungannya itu ternyata nanti dia akan kelak menjadi seorang nabi utusan Allah, yaitu adalah Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa itu dikandung sebab musabab dia kandungannya Maryam itu mengandung Nabi Isa itu melalui perantaraan tiupannya malaikat Jibril. Wa huwa alladzi rabbahu fi jami'il ahwali. Wa huwa dan ada punya Jibril alladzi rabbahu itu adalah malaikat yang mengurusi atau mendidik ya alladzi hu terhadapnya Isa fi jami'il ahwali di semua keadaan. Jadi Nabi Isa itu ya memang dididik atau juga ditemani, diurusi, dijaga oleh malaikat Jibril alaihi salam. Wakana dan adalah Jibril yasiru ia berjalan ma'ahu bersamanya Nabi Isa alaihi salam haitsu sara kemana saja Isa berjalan. Wakana ma'ahu hina sa'ida ila samai. Wakana dan adalah Jibril ma'ahu itu bersamanya Nabi Isa hina sa'ida manakala atau tatkala ketika sa'ida naiknya Jibril dinaikkan Nabi Isa alaihi salam ila samai ke langit, atau bisa juga bermakna sa'ida diangkatnya Nabi Isa alaihi salam ila samai ke langit. Jadi dikatakan di sini bahwasanya Jibril itu adalah malaikat yang selalu menemani kemanapun Nabi Isa pergi. Jadi Jibril itu selalu menemani atau berjalan bersama-sama dengan Nabi Isa kemanapun Nabi Isa melangkahkan kakinya. Bahkan hingga sampai nanti Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, itu pun juga bersama dengan malaikat Jibril rupanya. Afakullama ja'akum ya ma'syarul yahudi rasulun bima la tahwa anfusukum ay bima la yuwafiqu qulubakum minal haqqi istakbartum ay ta'azzamtum 'anil imani wal itba'i lahu. Afakullama apakah setiap kali ja'akum datang kepada kalian ya ma'syarul yahudi wahai masyarakat Yahudi rasulun seorang rasul bima la tahwa dengan membawa sesuatu la tahwa yang tidak bersesuaian atau yang tidak menginginkan anfusukum diri kalian. Ai bima la yuwafiqu qulubakum artinya seorang rasul itu bima la yuwafiqu qulubakum datang dengan sesuatu la yuwafiqu yang tidak bersesuaian qulubakum terhadap hati kalian minal haqqi nyatanya dari kebenaran. Istakbartum lalu kalian merasa enggan atau merasa angkuh. Ay ta'azzamtum artinya kalian merasa angkuh, maksud angkuh di sini merasa enggan ya. Anil imani daripada iman bihi terhadapnya sesuatu yang dibawa tersebut oleh Rasul wal itba'i lahu dan mengikuti lahu kepadanya. Fafariqon kemudian terhadap sebagian Rasul kadzabtum kalian telah dustakan. Wa fariqan dan terhadap sebagian rasul yang lain taktuluna kalian membunuh. Ai kadzabat ta'ifatun Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa Isa alaihi salam wa qatala fariqun Yahya wa Zakaria. Ai artinya kadzabat mendustai ta'ifatun segolongan di sini segolongan orang-orang Yahudi Muhammad dan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Isa dan juga terhadap Nabi Isa alaihi salam. Artinya segolongan yang lain, segolongan orang-orang Yahudi ini sudah mendustakan terhadap Nabi dan juga terhadap Isa. Wa qatala fariqun dan membunuh juga fariqun segolongannya Rasul
Yahya yakni waqatala dan sini agak sedikit kurang tepat maknanya ya. Waqatala farikun Yahya wa Zakaria. Waqatala dan membunuh farikun sebagian golongan orang-orang Yahudi Yahya terhadap Yahya wa Zakaria dan juga Nabi Zakaria. Maksudnya ayat ini di sini dikatakan, apakah setiap kali nanti datang kepada kalian, maksud kalian di sini adalah orang-orang Yahudi, seorang rasul, yang rasul itu membawa sesuatu yang tidak sesuai sesuatu itu terhadap keinginan kalian, kemudian kalian merasa enggan. Bahkan kepada fafarikon kadzabtum, kepada sebagian rasul yang sudah diutus itu kalian malah dustakan. Wafarikon taktulun, dan yang lebih parahnya lagi sebagian rasul itu yang sudah diutus oleh Allah dengan membawa sesuatu, artinya membawa ajaran, kalian pun juga bahkan malah membunuhnya. Nah, maksud di sini adalah Allah menggunakan kalimat afakulama di sini adalah hamzah istifham taubih inkari, maksudnya untuk bertanya tapi untuk tujuan menghinakan mereka. Memangnya kamu mau bakal begini terus apa? Setiap kami datangkan seorang rasul, jika rasul itu membawa sesuatu yang tidak bersesuaian dengan kehendak hati kalian, kalian akan selalu dustakan. Dan juga bahkan kalian juga melakukan sebuah perbuatan yang lebih keji lagi daripada mendustakan itu, yaitu artinya adalah pembunuhan atau membunuh seorang utusan yang memang sudah diutus oleh Allah, seperti Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya, yang menurut satu sebagian kisahnya mereka adalah dua orang nabi yang memang dibunuh oleh sebagian golongan orang-orang Yahudi. Kita lanjutkan, waqalu ayil yahudu kulubuna gulfun ay mughashatun bi aghtiyatin an qaulika ya Muhammadu au qulubuna au ayatun likulli ilmin wa hiya la ta'i ilmaka wa kalamaka. Wa qalu dan berkata ail yahudu, wa qalu dan berkata mereka, ail yahudu artinya orang-orang Yahudi. Di sini yang berkata di sini adalah orang-orang Yahudi. Qulubuna gulfun, adapun hati kami gulfun itu sudah tertutup. Ai mughashatun artinya tertutup bi aghtiyatin dengan satu tutupan. An kaulika dari ucapanmu ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini sudah parah rupanya ya. Dia langsung terang-terangan, ya Muhammad, telinga kami ini sudah tertutup, terkunci rapat dari apa saja yang telah kamu ucapkan kepada kami. Jadi ya pokoknya nggak mau dengar intinya. Au qulubuna au ayatun likulli ilmin wa hiya la ta'i ilmaka wa kalamaka. Atau makna yang lain, au qulubuna au ayatun, atau adapun hati kami. Au ayatun itu adalah wadah likulli ilmin bagi setiap ilmu. Wa hiya dan qulubuna la ta'i ilmaka itu tidaklah mewadahi ilmaka terhadap ilmumu, wa kalamaka dan juga terhadap ucapanmu. Bal la'anahumullahu bikufrihim, bahkan Allah telah melaknat mereka bikufrihim dengan sebab keingkarannya mereka. Ay laisa adamu qabulihim lil haqqi li khalali fi qulubihim. Ay artinya laisa adamu qabulihim, tidak ada penerimaan hati mereka lil haqqi terhadap kebenaran, li khalali fi qulubihim karena adanya cacat fi qulubihim di dalam hati mereka. Walakinnallaha dan sesungguhnya dan tetapinya Allah ab'adahum itu menjauhkan Allahum terhadap mereka ar-rahmatihi dari rahmatnya Allah. Bisa babi kufrihim dengan sebab kekufurannya mereka atau keingkarannya mereka. Fa'abtala isti'dadahum anil qabuli. Fa'abtala maka Allah membatalkan isti'dadahum akan kecenderungannya mereka anil qabuli daripada menerima keimanan atau menerima kebenaran. Bahkan di sini akhirnya Allah katakan
bal la'anahumullahu bikufrihim. Allah pun juga melaknat mereka dengan sebab kekafirannya mereka atau keingkarannya mereka. Disebabkan apa? Ya disebabkan itu tadi, disebabkan keingkarannya mereka. Jadi Allah pun melaknat mereka. Faqalilan ma yu'minun. Maka sedikit ma yu'minuna mereka yang beriman. Aila yu'minuna illa bil qalili, artinya tidaklah mereka beriman illa bil qalili kecuali kepada yang sedikit. Mimma kullifu bihi, dengan atau terhadap sesuatu atau dari sesuatu kullifu bihi yang dibebankan mereka bihi terhadapnya ma. Li'annahum kanu yu'minuna billah, karena sesungguhnya mereka kanu dahulu mereka yu'minuna billahi, mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Illa annahum kanu yakfuruna birrusuli, kecuali annahum sesungguhnya mereka kanu dahulu mereka yakfuruna mereka mengingkari birrusuli dengan beberapa orang rasul. Wa qala Qatadatu wal Asamu, dan berkata Qatadah wal Asamu dan Asam wa Abu Muslimin dan Abu Muslim, aila yu'minuna minhum illal qalilu. Artinya di sini maknanya ada lagi yang berbeda memaknainya. La yu'minu, tidaklah beriman minhum sebagian dari mereka illal qalilu kecuali sedikit. Wadzalika nadhirun, wadzalika dan adapun wadzalika nadhiru qaulihi ta'ala bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalilan. Wadzalika dan adapun yang demikian itu makna dari qalilan ma yu'minun. Nadhirun itu adalah satu tinjau, nadhiru qaulihi ta'ala itu adalah satu tinjauan dari firman-Nya Allah Ta'ala di ayat yang lain ya. Bal taba'allahu 'alaiha, bahkan Allah mengunci 'alaiha terhadapnya hati-hati mereka. Di sini kerujuknya kepada kulubahum ya, kulubihim. Bikufrihim dengan sebab keingkarannya mereka. Fala yu'minuna illa qalilan, maka tidaklah mereka beriman illa qalilan kecuali sedikit. Walamma ja'ahum ayl yahudu al-mu'asirina lahu sallallahu alaihi wasallam kitabun min indillahi wa huwa al-Qur'anu musaddiqul lima ma'ahum ay muwafiqun li kitabihim at-Taurah bitauhidi wa sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kadzabuhu. Walama dan tatkala ja'ahum datang kepada mereka ayl yahuda artinya terhadap orang-orang Yahudi, al-mu'asirina yang sezaman lahu kepadanya orang-orang Yahudi lahu kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kitabun suatu kitab min indillahi dari sisi Allah, wa huwa dan adapun kitab di sini itu adalah Al-Qur'anu Al-Qur'an, musaddiqun yang membenarkan lima ma'ahum terhadap kitab ma'ahum yang ada pada mereka. Ay muwafiqun artinya yang bersesuaian li kitabihim kepada kitab mereka. At-Taurati nyatanya kitab Taurat. Bitauhidi yang sesuai dengan tauhid wa sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan dalam hal pensifatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadzabuhu mereka mendustakannya. Dan jadi di sini dilanjutkan ya, dan ketika datang kepada mereka kitab dari sisi Allah, di sini maksudnya adalah Al-Qur'an yang membenarkan lima ma'ahum terhadap Taurat yang sudah ada pada mereka, mereka pun juga malah mendustakannya. Wakanu dan adalah ayil Yahudu artinya orang-orang Yahudu, atau di sini wakanu dan adalah mereka ayil Yahudu artinya orang-orang Yahudi min qablu dari sebelumnya, ay min qabli mab'atsi Muhammadin wa nuzulil Qur'ani yastaftihuna ay yas'aluna al-fatha ay nasrata. Wa kanu dan adalah mereka ayil Yahudu artinya orang-orang Yahudu min qablu dari sebelumnya diutus, ay min qabli mab'atsi Muhammadin ay artinya min qabli mab'atsi Muhammadin dari sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nuzulil Qur'ani dan diturunkannya Al-Qur'an, yastaftihuna mereka meminta pertolongan, ayas aluna artinya mereka meminta al-fatha akan pertolongan, ain nasrata artinya pertolongan, alal ladzina kafaru terhadap orang-orang yang
alalladzina kafaru terhadap orang-orang yang mereka ingkar. Ay musyrikil Arabi artinya terhadap terhadap orang-orang Arab yang musyrik. Asadin yakni nyatanya dari kabilah Asad. Wa Ghatafana dan juga kabilah Ghatafan. Wa Muzainata dan juga kabilah Muzainah. Wa Juhainata dan juga Juhaina. Wahum aduhum dan adapun mereka semua itu adalah aduhum musuh-musuh mereka. Yaquluna mereka pun berkata, idza dahamahum aduun ketika dahamahum menyerang ya aduhum hum terhadapnya mereka orang-orang Yahudi atau di sini ya kita ulangi, idza dahamahum aduun ketika menyerang hum terhadap mereka orang-orang Yahudi, aduun musuh. Aduun siapa musuh? Mereka berkata, Allahumma iftah alaina wansurna bin nabiyil ummi. Allahumma wahai Allah iftah alaina, bukakanlah alaina atas kami, atau berikanlah kemenangan alaina atas kami, wansurna dan tolonglah kami bin nabiyil ummi dengan perantaraan Nabi al-Ummi. Nah, di sini ayat ini maksudnya orang-orang Yahudi itu dahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Rasul, orang-orang Yahudi itu seringkali bertawasul dengan nama Rasul, dengan perantaraan Rasul, berharap supaya mereka diberikan kemenangan ketika ada datang suatu serangan dari orang-orang Arab yang musyrik, yaitu dari Bani Asad. Nyatanya di sini maksud dari Bani Asad, dari Bani Ghatafan atau dari kabilah Muzainah dan juga Juhainah, yang mereka semua ini adalah musuh-musuh mereka. Jadi ketika mereka semua ini melakukan penyerangan terhadap orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi itu malah bertawasul dengan mengucapkan doa, Allahumma ftah alaina wansurna bin nabil ummi. Maksudnya, ya Allah berikanlah kami pertolongan atau berikanlah kami kemenangan dengan perantaraan Nabi Ummi. Maksud di sini Nabil Ummi itu adalah ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka terbiasa bertawasul atas nama Nabi Muhammad ketika mereka diserang oleh musuh-musuh mereka. Terus kemudian kita lanjutkan di sini apa yang terjadi ketika Rasulullah atau Nabi Muhammad itu sudah nyata diutus juga untuk mereka. Kita lanjutkan, falamma ja'ahum ma arafu min bi'satin nabi sallallahu alaihi wasallam kafaru bihi. Falamma maka ketika ja'ahum datang hum terhadap mereka ma arafu sesuatu arafu yang mereka telah ketahui, mereka di sini adalah orang-orang Yahudi, min bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad, maksudnya di sini kafaru bihi, mereka ingkar bihi terhadapnya ma. Jadi maksudnya mereka pun juga ingkar malah ketika Nabi Muhammad datang kepada mereka, dan padahal mereka dahulu sering menyebut-nyebut nama Nabi, dan ketika datang ya mereka malah ingkar lagi kepada Nabi. Disebabkan karena apa? Hasadan wa khaufan ala riyasati. Hasadan karena dengki, wa khaufan dan karena takut ala riyasati atas kepangkatannya. Maksudnya pangkatnya Nabi itu dikhawatirkan akan merendahkan golongan orang-orang Yahudi, karena Nabi itu ya berasal dari kalangan Arab. Sedangkan dulu yang yang menyerang orang-orang Yahudi itu adalah ya dari golongan Arab itu sendiri. Jadi justru malah seakan-akan orang Yahudi ini tidak terima adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berasal dari kelompok Arab yang mereka dulu sudah menghinakan orang-orang Yahudi. Jadi ada perasaan gak terima ya orang-orang Yahudi ini. Kenapa Nabi berasal dari kalangan Arab? Gitu. Kenapa nggak berasal dari golongan mereka sendiri? Nah, dikarenakan juga ya orang-orang Arab itu dulu musuh kami. Nah, sekarang Nabi berasal dari kalangan bangsa Arab. Bagaimana kita mau mengimani yang Nabi itu sendiri berasal dari orang-orang yang dahulu memusuhi kami, yang menyerang kami. Jadi ada semacam rasis ya di sini ya. Wa qala Ibnu Abbasin wa Qadadatu wa Suddiyu nuzilat hadhil ayat
nuzilat hadhil ayatu fi sya'ni bani Quraidzata wan Nadiri kanu yastaftihuna 'alal Ausi wal Khazraji bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla ba'sihi. Yaquluna li mukhalifihim 'indal qitali hadza nabiyyun qad qaruba zamanuhu yansuruna 'alaikum. Di sini dilanjutkan, qala berkata Ibnu Abbas wa Qatadatu dan Qatadah wa Suddi dan juga As-Suddi, nuzilat diturunkan hadhil ayatu, inilah ayat, fi sya'ni Bani Quraidzah wan Nadiri, di dalam perkaranya Bani Quraidzah wan Nadiri dan Bani Nadir. Kanu yastaftihuna 'alal Ausi wal Khazraji. Kanu dahulu mereka Bani Quraidzah dan Bani Nadir yastaftihuna 'alal Ausi wal Khazraji. Yastaftihuna, mereka semua ini meminta pertolongan kepada Allah, 'alal Ausi wal Khazraji, atas atas kabilah Aus dan juga kabilah Khazraj. Bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qabla ba'sihi, sebelum nabi itu diutus. Yaquluna, mereka berkata, li mukhalifihim, terhadap orang-orang yang mereka selisihi, indal qitali, pada masa peperangan. Apa yang mereka katakan? Hadza nabiyyun, ini adalah seorang nabi, qad qaruba, yang sudah dekat, sungguh sudah dekat, zamanuhu, zamannya, masanya nabi itu akan datang, yansuruna, yang akan memberikan pertolongan kepada kami, alaikum, atas kalian. Jadi ini ngerasa pede ya, orang-orang Yahudi ini ngerasa pede ketika mereka dahulu pernah diserang atau ya pernah diserang ya oleh orang-orang Aus dan Khazraj. Maka Bani Quraidzah dan Bani Nadir, ya ini adalah dari golongan orang-orang Yahudi, itu mengatakan atau berkata kepada Aus dan Khazraj, nanti sebentar lagi akan datang seorang rasul, yang rasul itu akan menolong kami dan kami akan memerangi kalian bersama dengan rasul kami. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka adapun laknat Allah 'alal kafirin, atas orang-orang yang kafir atau atas orang-orang yang ingkar. Ai ibadullahi min khairatil akhirati alaihim. Ai ibadullahi, artinya menjauhkannya Allah, min khairatil akhirati, dari kebaikannya akhirat, alaihim, atas mereka semua. Maka dengan sebab itulah mereka dilaknat. Kenapa dilaknat? Ya, karena mereka dahulu mempercayai atau meyakini akan turun nabi yang terakhir. Tetapi setelah turun nabi yang terakhir itu, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka malah mengingkarinya. Maka di sini Allah pun juga melaknat mereka disebabkan dengan kekafiran mereka. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan besok kita masih bisa melanjutkan kembali. Kita tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.